Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Nah, sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya. Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Ini adalah rumah kita bersama, wadah bagi warga kota Surabaya untuk bisa mengupdate informasi. Ada perkembangan terbaru apakah dari gedung DPRD kota Surabaya berkaitan dengan banyak hal, karena mungkin salah satunya di hari ini kita akan coba membahas seperti apakah kota Surabaya mengantisipasi, mewaspadai akan serangan demam berdarah. Mungkin memang kalau sudah masuk di pancaroba gitu ya, peralihan dari musim penghujan ke kemarau, itu pastinya yang namanya kasus DBD, salah satunya di kota Surabaya itu akan sedikit meningkat. Tapi ini tentunya bisa diwaspadai dengan beragam program yang harusnya dipersiapkan. Nah, seperti apakah mungkin suara Dewan di hari ini? Karena untuk program Rembuk Surabaya di hari ini kita akan mendengarkan secara langsung narasumber kita yang merupakan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ada Dr. Michael Leksodimulyo. Saya sepertinya ngobrol namanya aja udah nggak asing banget gitu ya, Dok ya. Kalau saya sih sudah kangen banget bisa ketemu karena lama banget. Lama banget 20 dan tahunan 20 tahun lebih ya, Dok. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, Dok, dan tentunya dokter mewakili masyarakat Kota Surabaya sebagai anggota dewan begitu ya. Khususnya di Komisi D, kita membahas hari ini tentang waspada DBD, Dokter. Iya. Saya jadi pengen tahu dulu ini dari latar belakang Dokter Michael dulu deh, kalau ngomong ditanya dokter tentang DBD, hal apa yang harus bisa dijelaskan kepada masyarakat, dokter? Masyarakat tuh berpikir semua nyamuk itu bisa menyebabkan demam berdarah. Padahal? Tetapi tidak semua nyamuk itu mengandung virus demam berdarah. Oke. Jadi kita harus membedakan dong, nyamuk rumah, nyamuk hutan, atau dia masuk ke Aedes aegypti. Nah, sekarang saya mau menerangkan mengenai Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah ini. Baik. Aedes aegypti ini nyamuk yang resian istilahnya. Pokoknya dia sukanya di tempat-tempat hidup. Yang tempat yang bersih. Di bersih gitu, tempat yang bening-bening, bersih gitu ya. Nah, di mana itu? Di tempat-tempat misalnya bekas kaleng, di taman, vas bunga yang nggak ada bunganya, terus di akuarium yang ikannya sudah mati tapi dibiarin airnya, atau di tempat-tempat yang bening-bening yang lainnya. Jadi dia bukan di tempat yang kotor, gitu. Nah ini yang ciri khasnya. Kemudian yang kedua, biasanya ibu-ibu kalau nyemprot, Eli nyemprotnya kapan? Nyemprot rumah, nggak pernah nyemprot ya? Nyemprot pagi. Suami ya, nyemprot rumah nggak pernah. Pagi, malam, mana yang lebih efektif, Dok? Nah, nyamuk Aedes aegypti itu bukan menggigitnya di malam hari. Tapi dia lebih banyak menggigitnya itu di siang hari seperti sekarang ini. Jam 10, jam 9, jam 10 gitu. Siap-siap. Nah, itulah sebenarnya waktu untuk disemprot. Tapi kalau kita mau supaya nyamuk di rumah itu berkurang, itu nyemprotnya sore seperti ibu-ibu lazimnya. Tapi kalau yang Aedes aegypti ini keluarnya di siang hari. Jam 9, jam 10. Jadi kebanyakan orang-orang nggak mengerti. Saya udah nyemprot dulu di rumah. Nyemprotnya sore atau malam padahal. Sore atau malam padahal dia terkenanya di kantor. Berarti antisipasinya adalah pagi hari pun juga harus waspada begitu ya, Dok ya. Betul. Jadi nyamuk ini lebih suka di siang hari, di tempat-tempat yang bersih gitu ya. Nah, ini ciri khasnya dari nyamuk Aedes aegypti. Kalau yang nyamuk-nyamuk yang di rumah ya udahlah yang seperti biasa, dia mengganggu kita tidur dan lain sebagainya. Berarti apa sih sebenarnya yang menyebabkan Dr. Michael sampai di suatu daerah itu terjadi lonjakan? Itu karena faktor apa sebenarnya? Nah, Dok? kita itu sebenarnya harusnya pemerintah kota itu harus waspada. Kalau istilahnya itu kita pasang karet pengaman, jaket pengaman itu pada waktu musim hujan, perpindahan ke musim kering. Seperti sekarang berarti ya? Iya, seperti sekarang ini. Jadi kalau pada waktu hujan terus dia nggak akan banyak kasusnya. Nggak lonjak. Tapi begitu kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, itulah waktunya nyamuk ini paling suka bertelur. Dan dia berkembang biak. Dan saat-saat sekarang ini kejadiannya sangat banyak. Nah ini yang perlu kita perhatikan karena sekarang ini kalau kita mau minta fogging di kampung-kampung kan susah. Ditanya gini,
kejadiannya udah berapa banyak. Padahal kalau dia udah terkena, dia nggak woro-woro seperti COVID. Kalau COVID kan langsung ditangkap. Wah, ini satu keluarga, aksesnya kemana, keluarganya pergi kemana. Tapi kalau demam berdarah biasanya, ya udah yang penting 1 minggu udah sembuh, ya udah. Jadi nggak terdeteksi. Nah, hal semacam ini kalau sudah ada 1 atau 2 laporan, itu artinya kita harus mempunyai tindakan secepatnya untuk permohonan fogging. Permohonan fogging itu bisa dari RT, RW, kemudian ke kelurahan dan ke puskesmas langsung. Datanya dok, ada nggak sebenarnya mungkin sudah masuk di Komisi D, terutama berkaitan dengan peningkatan angka DBD tadi? Cukup kalau tinggi kah? Demam berdarah yang saat ini kita untuk kepastian, kemarin saya di Dinas Kesehatan masih belum difikskan, tapi peningkatannya tajam, grafiknya naik. Jadi hal inilah yang membuat kita ini ketir-ketir. Jadi artinya bahwa sekarang ini harusnya pemerintah kota menyediakan dana untuk fogging ini. Jadi begitu ada laporan warga 1, 2, 3 itu sudah merupakan langsung karena itu penyebarannya minta ampun. Nyamuk itu memang benar 1, tapi temannya banyak. Dia suka bergaul, jadi temannya banyak dan itu yang membuat kita ini justru takut banget dia ya. Dok, kembali sebenarnya kalau ngobrol soal fogging tadi, prosedur yang ada sekarang ini sampai di tingkat RT RW itu seperti apa sih? Kalau dokter tadi memberikan gambaran tuh nggak gampang loh bisa langsung minta fogging untuk beberapa wilayah, itu seperti apa yang ada sekarang ini? Ya, jadi harus menunjukkan bahwa di rumah tersebut itu ada yang terkena demam berdarah. Hal itu aja sudah menyulitkan. Karena sebagai masyarakat yang awam, yang biasa, bagaimana dia bisa menunjukkan hal ini? Kecuali kalau dari rumah sakitnya itu memberikan data-data ke pasien. Ini hasilnya labnya dan ini mengapa dikatakan demam berdarah karena ada trombosit yang menurun. Karena tes NS1-nya menurun. Nah, seperti itu. Tetapi kan tidak semua warga itu paham. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bila dia hanya melaporkan ke RT RW, Pak, anak saya panas nih, panas tinggi, kemungkinan demam berdarah. Nggak bisa jadi laporan. Jadi dia harus ada bukti otentik. Itu sangat menyulitkan. Jadi solusinya, puskesmas harus proaktif. Jadi begitu melihat warga tertentu, itu warga tertentu dalam arti, dia ada di RT berapa, RW berapa, gitu kok udah ada 3-4 yang trombositnya menurun. Demam berdarahnya positif, dan sudah dirujuk. Harusnya puskesmas ini merupakan garda depan untuk melaporkan bahwa bukan warga ya, karena dia yang punya data. RT ini, RW ini, kecamatan ini harus di-fogging. Ini harus di-fogging. Tetapi apa yang terjadi? Mapping aja nggak ada. Ini yang saya soroti. Jadi harusnya puskesmas memberikan laporan ke Dinas Kesehatan, mapping di mana di wilayah inilah. Hati-hati karena jumlah kedatangan pasien di puskesmas itu meningkat. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Masih ada banyak hal yang pengen saya gali dari tamu kita di hari ini. Pemirsa, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami.
update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dr. Michael Leksadi Mulya masih bersama dengan kita. Dok, ini Komisi D, sudahkah mungkin ada beberapa langkah-langkah yang ini menyambut setidaknya gerak cepatnya ini sudah mulai ditunjukkan? Ngobrol dengan Dinas Kesehatan mungkin, pertemuan dengan beberapa pihak berkaitan dengan antisipasi DBD ini, peningkatannya. Kalau saya mengusulkan ke Dinas Kesehatan itu ada hotline khusus untuk demam berdarah. Buat, karena warga ini berarti ya? Sudah tahu trennya naik. Jadi bila ada kasus panas tinggi, atau dia kelihatan menggigil, yang paling parah dia keluar mimisan, atau maaf buang air besarnya juga ada darahnya misalnya, itu kemudian anak itu lemes, dibawa jalan juga susah, kemudian bawaannya mual, muntah, hal semacam ini perlu dilaporkan ke hotline. Apakah sudah ada? Saya kurang tahu tuh, adanya cuma 112. Oke, tapi yang khusus untuk DBD itu, DBD itu harusnya langsung dibuat. Dok, secepat apa sih mungkin yang sudah Dr. Michael lihat penanganan dari Vaskes tingkat 1? Itu artinya untuk puskesmas yang ada di Kota Surabaya, Dok. Tanggap tentang masalah ini. Di puskesmas sudah ada pemeriksaan laboratorium ya. Jadi dia tidak perlu merujuk ke laboratorium yang besar. Itu siapapun mereka yang datang dengan ciri-ciri itu tadi akan langsung mendapatkan itu ya? Oke, akan diperiksakan darah lengkap itu termasuk trombosit. Tapi kalau NS1 setahu saya belum dilayani di puskesmas, tetapi harus dirujuk ke laboratorium secara mandiri pembayarannya. Nah, kalau hal itu sudah terlihat positif, maka sekarang ini puskesmas berusaha untuk bisa mengobati di puskesmas. Jadi di puskesmas ini garda depan dan dilakukan rawat inap itu justru di puskesmas. Nah, tetapi terkadang ada kasus-kasus yang drop. Demam berdarah masuk grade 2. Itu grade 2 itu artinya dia sudah masuk mendalam di bawah 100.000. Normal trombosit itu 150.000. Tidak boleh kurang. Begitu kurang dari itu dicurigai adanya demam berdarah. 100.000 ke bawah indikasi bahwa yang bersangkutan harus dilakukan opname atau rawat inap. Tetapi kalau dia sudah di bawah 40.000, 30.000 itu sudah harus dilakukan transfusi. Nah, hal ini sudah masuk ke ranah rumah sakit rujukan. Dan sekarang ini yang saya sorot itu adalah bagaimana BPJS ini menurunkan standarnya. Karena yang saya tahu, ini anak wartawan loh ya. Anak dari wartawan TV lagi. Terkenal, dua anak. Jadi yang satu di stasiun TV Surabaya 1, yang satu yang stasiun TV yang berbeda. Dan ini benar-benar dia telepon, "Dok, ini gimana nih? Anak saya ini kok saya
nggak bisa opname, oh sebentar, saya mau, bisa nggak saya follow up. Dan ternyata dia bilang, lah anaknya datang itu nggak sampai 40 derajat, sedangkan BPJS kan mengatakan 40 derajat. Baru bisa masuk. Saya bilang gini, Dok, ini kalau diterusin, nggak diterusin. Anak ini kan namanya ibu-ibu kalau udah panas, kan pasti dikasihin paracetamol atau obat-obat panas yang lain, atau dikompres dan lain sebagainya. Masa dia panas-panas datang ke rumah sakit, kemudian dia anaknya lemes gitu kan? Bisa dia jadi berusaha. kondisi pada saat sudah turun begitu sudah ya? Turun. Okay, nah pada waktu turun ditem sama perawat, keluarnya 37,8 misalnya, hampir 38. Tapi kelihatan sekali anak ini menggigil. Nah hal ini loh, regulasi seperti ini nih harusnya diterapkan. Dok, kalau ngobrol soal jangan ini dibawa pulang maksudnya. Betul-betul. Ini kan kalau ngomong BPJS itu berarti pusat begitu ya, secara nasional. Seperti apa harusnya Kota Surabaya bisa mengambil kebijakan yang benar-benar harus lebih berpihak pada masyarakat, kebutuhan masyarakat berkaitan dengan penanganan itu semua, dokter? Sebenarnya di BPJS Surabaya ini dia punya aturan lebih lunak daripada yang luar kota. Jadi dia punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi dari BPJS menyerahkan ke dokternya, kalau melihat kondisi pasien ini tambah lemes dan lain sebagainya, ada tanda-tanda kegawatan, misalnya dia keadaan umumnya lemah, dia bisa langsung diambil untuk opname. Tetapi karena saking banyaknya, jadi banyaknya kasus, sehingga dokter ini juga berpikir nanti dulu. Karena yang 40 derajat, yang menggigil, yang lemas itu sudah ngantri gitu. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang bahaya. Karena kalau dia dirawat di rumah, si ibu ini nggak ngerti apa yang harus diperbuat. Sedangkan kalau di rumah sakit ataupun di puskesmas, minimal lah di puskesmas, penanganan jauh lebih cepat. Setidak-tidaknya ada infus yang masuk itu aman anak itu. Tetapi kalau hanya dibilang banyak minum ya, suruh sedikit minum, jangan minum. Disendokin 1 sendok aja udah muntah. Mual ya, betul. 1 sendok muntahnya 10 sendok. Jadi anak ini lemes. Nah, yang saya sesalkan untuk anak yang lemes, menggigil, dia datang di rumah sakit swasta. Ibu ini sampai telepon ke saya sebagai anggota dewan. Dok, anak saya ini menggigil di muka dokternya, Dok. Tetapi saya disuruh keluar karena saya ini pasien PBI. Katanya rumah sakit ini tidak menerima PBI, tetapi menerima BPJS. Tapi bukan yang PBI. Tapi bukan PBI. Kalau PBI kan harus di rumah sakit pemerintah. Maaf ya, saya di sini punya kesempatan untuk memberitahu sejawat bahwa kita disumpah untuk bisa menolong siapapun orang yang menjadi pasien di muka kita. Jadi setidak-tidaknya kalau kita punya hati nurani, kita melakukan tindakan pertolongan gawat darurat. Bukan hanya memberikan regulasi aturan. Bu, ini harusnya ibu ke puskesmas dulu, urus rujukan, kemudian pergi ke rumah sakit pemerintah. Berikan pertolongan dulu. Berikanlah pertolongan dulu karena di situ kan ada fasilitas. Misalnya dokter ini terlepas dari dia seorang dokter jaga di rumah sakit ya. Dia ada di jalanan, kemudian ada orang kecelakaan. Di kaca mobilnya ada tulis Persatuan Dokter gitu ya. Kemudian apakah dia cuma lewat aja? Dia sebagai dokter yang disumpah. Tidak dibayar ataupun dibayar, kegawatan yang ada di muka. Untuk masyarakat awam aja dia meminggirkan motornya, kemudian dia menolong. Apalagi pasien ini sudah di muka dia, menggigil dan hampir kejang. Ini maaf, ini laporan dari si ibu. Dan akhirnya anak ini disuruh keluar dari rumah sakit. Jawabnya cuman karena bukan PBI, karena ini tidak menerima BPJS PBI. Silahkan ke rumah sakit yang lain. Akhirnya sama ibu itu, anak itu dibawa pulang ke rumah. Untung dia ingat nomor yang saya berikan, itu nomor pengaduan saya. Kemudian dia WA, Dok, anak saya sudah lemas sekali. Yang artinya itu butuh. Yang membuat saya itu, waktu itu saya perjalanan dari Bali ke Surabaya, bawa mobil sendiri. Saya langsung berhenti, Eli, karena apa? Yang dia katakan bahwa, Dok, anak ini anak yatim.
Itu sudah satu. Saya langsung perhatian. Seperti auto begitu ya. Oh, kemudian yang kedua, anak ini adalah anak laki satu-satu yang aku punya. Oke, baik. Jadi tolong dok. Waktu itu saya berhenti dan saya mengatakan bawa kembali ke rumah sakit Suwandi. Di rumah sakit Suwandi saya beritahu ke bagian pendaftaran, Pak, apapun yang terjadi dengan anak ibu ini, saya yang akan menanggung. Karena waktu di sana ibu itu mengatakan, dok ternyata PBI saya mati katanya. Loh PBI kok bisa mati ya? Saya bingung juga tuh. Tapi udah, terus disuruh apa? Saya disuruh mandiri, saya bilang. Saya yang menanggung, ini nomor saya, nama saya ini, dan setelah itu saya telepon ke direktur. Siap. Dan akhirnya anak ini sempat drop, dan ditolong di rumah sakit Suwandi atas kebijakan dari direktur rumah sakit. Baik, nanti di segmen berikutnya tentunya dari sekian banyak rangkaian cerita yang sudah disampaikan oleh Dr. Michael Laksadi Mulya. Di segmen berikutnya saya akan mengajak Anda pemirsa, seperti apa sih sebenarnya rumah sakit, entah itu milik pemerintah Kota Surabaya, tingkat 1 di Puskesmas, di Vaskes 1, itu bisa memberikan layanan kesehatan yang prima. Nah, seperti apakah harusnya nanti Komisi D, Dr. Michael di Komisi D ini akan memberikan gambarannya, seperti apakah harusnya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan akses kesehatan tadi. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Marinir Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV.
Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Jadi memang di program ini kita akan mendengarkan begitu ya, ada banyak aduan, ada banyak cerita dari masyarakat, baik itu kalau hari ini kita ngobrol tentang kesehatan, di lain episode mungkin kita ngobrol tentang pendidikan begitu kan. Nah, karena kita hari ini adalah ngobrol tentang kesehatan, kita juga ingin tahu seperti apakah layanan kesehatan yang sudah didapatkan. Mudahkah diakses oleh seluruh masyarakat di Kota Surabaya? Kalau tadi Dr. Michael sempat menyebutkan, ternyata PBI bisa mati. Nah, kadang mungkin ini hanya miss di sosialisasi. Harusnya masyarakat juga mengetahui dong seperti apakah mungkin alurnya ketika kita akan memanfaatkan akses kesehatan dengan kita yang memiliki kartu PBI tadi. Kadang memang sosialisasi yang seperti ini yang masih kurang maksimal, begitu ya dokter ya. Betul. Mungkin Dr. Michael bisa memberikan penjelasan dok berkaitan dengan layanan kesehatan. Baik itu mulai dari tingkat Vaskes 1 dulu, Puskesmas. Kalau di Puskesmas memang dia wajib, dia tidak boleh menolak, dia wajib. Jadi kalau sampai menolak itu ada satu pelanggaran yang luar biasa. Pernah melakukan sidak dokter? Kami sidak pada waktu Puskesmas mengatakan 24 jam siap melayani masyarakat dan tetapi saya waktu jam 12 sampai jam 1 kita datang khusus. Datang untuk sebelum Lebaran ini ya, sebelum Lebaran, ternyata puskesmasnya ada yang digembok, puskesmasnya dikunci untuk tempat kegawat daruratan, ada dokternya tapi di ruang tidur dan kemudian waktu ditanya ternyata bukan dokter, dia perawat dan dokternya jaganya di rumah. Jadi kalau ada pasien di on call. Jadi setahu saya itu bukan jaga pasien tapi jaga istrinya itu. Seperti itu. Saya sendiri juga dokter jaga kan Eli sebelum jadi salah satu direksi. Saya juga menjadi dokter jaga di UGD maupun di ICU. Saya jadi juga pernah menjadi ya? Kepala puskesmas juga. Jadi saya ini udah mengalami untuk hal-hal tersebut ya. Tergantung apakah dia punya passion untuk menolong masyarakat sebagai dokter puskesmas atau sebagai dokter jaga dan lain sebagainya. Tetapi ya inilah yang perlu kita perbaiki. Kalau memang di situ dicantumkan puskesmas 24 jam, apapun yang terjadi, di situ harus ada dokter, ada perawat dan ada apoteker. Kalau enggak usah lah pakai simbol puskesmas 24 jam. Sebaiknya beritahu aja 8 jam atau 12 jam, tapi benar-benar ada gitu. Jangan dibilang, wah maaf dokternya lagi seminar atau lagi kongres atau lagi apa. Enggak benar. Kalau yang mau seminar dan kongres itu bisa dibuatkan jadwal yang bergantian. Jadi tidak ada alasan. Masyarakat datang harus dilayani. Sudah sempat duduk bersama dengan pemerintah kota dokter berkaitan dengan temuan dokter tadi? Sudah, seperti semua dipanggil itu kepala-kepala puskesmas sudah. Semuanya dipanggil dan nanti apa yang sempat disampaikan dok upaya pembenahan dari pelayanan kesehatan itu sendiri dokter Michael? Kita kebanyakan dari puskesmas mengatakan bahwa SDM-nya nggak ada gitu, dokternya kurang, kemudian ini loh dokternya itu jaga pagi dan sampai malam gitu. Nah, tetapi sekali lagi ini merupakan perhatian dari pemerintah kota Surabaya bahwa hal-hal ini yang perlu ditingkatkan. Jadi bukan saja peralatan medis yang perlu dibantu, ditambah dananya, tetapi juga obat-obatan. Waktu kami cek obat-obatan juga nggak lengkap. Jadi kalau misalnya ada pasien gawat sampai di sana, waduh mbak saya nggak punya obat-obatan, kan lucu kayak gitu. Nggak ada yang ceritanya orang udah berharap tolong selamatkan anakku, tolong selamatkan suami atau istriku. Tapi sampai di sana, aduh maaf bu, obatnya kebetulan kami nggak menyediakan itu. Terus namanya masyarakat awam ini bingung gitu loh, apa yang harus diperbuat. Saya salut dengan Rumah Sakit Suwandi yang kebetulan saya alami, di mana rumah sakit ini menyediakan satu ruangan yang menguruskan persoalan masyarakat. Jadi masyarakat ini nggak istilahnya itu dilempar sana lempar sini loh. Jadi wah ini nanti diuruskan ya Pak sama RT RW, nggak perlu. Jadi dia di ruangan itu malam hari loh. Jadi yang saya katakan itu yang tadi ibu sama anak yatim itu malam hari itu juga diuruskan di ruangan khusus itu PBI-nya diaktifkan. Itu yang namanya pelayanan prima. Jangan membuat masyarakat itu nangis-nangis suruh cari material lagi untuk tanda tangan perjanjian dan lain sebagainya. Dia bingung sekali pada waktu UGD mengeluarkan
nota 1.300.000 berapa itu yang sampai saya bilang kasih nomor rekeningnya, saya akan transfer. Tetapi begitu nanti saya transfer, saya akan urus kemudian karena itu hal yang semacam itu nggak betul. Oke. Dok, soal sosialisasi kita juga ingin tahu, dokter sempat menyinggung tadi PBI yang ternyata bisa nonaktif juga. Hal-hal yang seperti itu harusnya masyarakat bisa mendapatkan informasi sedetail mungkinnya itu dari mana sih dok? Berkaitan dengan layanan kesehatan itu sendiri, dokter Michael. Ya, ini masalah dia udah lama nggak terpakai. Kemudian karena berarti artinya memang bisa ya PBI nonaktif. Gini. Kalau kita BPJS, masyarakat itu BPJS Mandiri tidak mampu bayar, beralih ke PBI, ya, otomatis dia masuk ke PBI. Betul. Nah, otomatis ke PBI itu ada pengajuannya. Jadi ibu ini tidak tahu bahwa aku ini nggak bisa bayar karena aku ini uang sekolah aja nggak bisa bayar. Berarti yang non udah aktif adalah mandiri. Jadi artinya PBI-nya itu bisa diusulkan karena ini tidak bisa membayar maka pasien ini diusulkan dan itu melalui komputer. Tidak berbayar harusnya, tetapi tidak semua masyarakat mengerti bagaimana bisa mengubah. Sempat nggak sih dok waktu ngobrol langsung bertemu dengan masyarakat begitu ya, dokter juga melakukan sosialisasi berkaitan dengan akses kesehatan ini semua dokter? Yang saya sosialisasikan itu adalah BPJS, karena BPJS yang biasanya masyarakat itu khawatir kalau dia bawa ke rumah sakit ditolak karena itu saking seringnya. Sehingga kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan BPJS, dengan Dinas Kesehatan, solusinya seperti apa. Sehingga regulasi yang persyaratannya susah itu bisa agak dipertimbangkan tergantung dari dokternya. Jadi kalau dokternya mengatakan bahwa wah ini gawat banget itu, dia pasti punya dasar medis bukan? Sehingga ini bisa ditulis di laporan untuk penagihan BPJS. Karena yang agak sulit kalau kita tidak mempunyai alasan menerima pasien, kemudian BPJS coret. Itu dananya cukup besar untuk satu pasien. Seperti itu. Jadi pasien-pasien ini yang jelas jangan membuat pasien ini pusing untuk mendapatkan pertolongan. Karena dia sudah sedih melihat anggota keluarganya, anaknya, itu dalam posisi yang sakit. Jadi harusnya kita kalau mengaku sebagai pelayan masyarakat, yang harus kita layani dia. Bukan untuk pakai jarinya, perawatnya itu ke sana dulu, ke sini dulu. Kita harus melayani dia gitu loh. Solusinya Bu, Ibu seperti ini. Itu kata-kata itu. Beberapa hari yang lalu saya sempat melihat sebuah video Pak Wali begitu kan sempat sidak di salah satu entah puskesmas atau rumah sakit begitu ya, yang langsung memberikan kritik akan lambatnya layanan kesehatan dokter. Jadi mungkin ini sama juga halnya untuk mereka yang PBI ya, sampai keluar statement dari Pak Wali jangan sampai mengabaikan karena ini adalah pasien PBI begitu kan. Berarti hal-hal yang seperti itu masih sering jumpai ya dokter di Kota Surabaya. Saya mengawasi rumah sakit, 3 rumah sakit. Rumah sakit Suwandi, rumah sakit Eka Candrarini, rumah sakit BDH. Sementara itu 3 itu. Sehingga terus kami pantau seminggu bisa 2-3 kali kami ke sana. Kami tidak melihat adanya banyaknya penumpukan sampai orang-orang berdiri, apalagi mereka tidur-tiduran di lantai. Sekarang udah tidak ada pemandangan itu. Karena waktu kita daftar, itu sudah langsung dikatakan jam berapa dia akan dilayani. Dan itu sudah sangat bagus sekali. Nah, terkait dengan adanya keterlambatan karena dia faktor PBI, hati-hati pernyataan ini. Karena pasien PBI bukan berarti pasien miskin yang tidak berbayar. Pasien ini sudah dibayar lunas oleh pemerintah. Dan ini memakai APBD. Itu artinya mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang sama. Yang sama. Karena yang satu mampu bayar, yang satu sudah dibayar pemerintah lunas. Jadi ini bukan kata-kata yang membedakan, jadi harus menyamakan. Jadi seorang fasilitas rumah sakit yang baik, dia tidak melihat status dari pasien ini, itu tadi. Tetapi bagaimana secara cepat rumah sakit atau fasilitas kesehatan ini bisa menolong
menyelamatkan pasien dengan cepat. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nanti kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya. Kita akan kembali membahas tentang antisipasi bahaya demam berdarah di Kota Surabaya. Kita ingin tahu juga prosedur seperti apakah yang harusnya dilakukan ketika mungkin masyarakat di lingkungan mereka mendapati nih. Kalau tadi kan dokter Michael menyebutkan harusnya puskesmas lebih proaktif. Ketika itu masih belum memungkinkan, begitu kan? Itu artinya masyarakat juga harus lebih proaktif lagi. Nah, langkah-langkah seperti apakah yang harusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kota Surabaya? Nanti kita akan coba bahas. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasanya kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kalau kita tadi sudah sempat membahas upaya dan juga langkah mungkin yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk bisa lebih meningkatkan layanan kesehatan di Kota Surabaya. Tentunya tadi Dr. Michael mewakili Komisi D DPRD Kota Surabaya juga sudah memberikan banyak pemaparan. Nah, bagaimana dari segi masyarakat Kota Surabaya? Artinya kita sebagai penduduk warga kota yang sangat luar biasa ini tentunya harus lebih proaktif juga begitu ya. Karena ada banyak program ya Dr. Michael ya. Kalau kita lihat program-program bentukan dari pemerintah kota yang mengajak masyarakat untuk guyup rukun, lebih proaktif dengan peduli lingkungan dan sebagainya. Apa mungkin kritik dan saran yang bisa diberikan berkaitan dengan keefektifan program itu tadi, Dr. Michael? Ya, jadi KSH yang ada di kampung-kampung itu sangat bagus banget. Dan kita mengambil sejarah KSH. KSH itu dulu dari relawan untuk jentik. Jentik, iya betul. Relawan-relawan inilah semangat-semangat mau menolong keguyupan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, maka tergabunglah menjadi KSH. Dan ini merupakan sesuatu kekuatan besar di Surabaya. Dan KSH ini dipenuhi dengan ibu-ibu yang peduli. Betul. Bukan hanya ibu, mungkin ada beberapa bapak-bapak yang juga ikut menjadi kader KSH. Relawan KSH, ya. Dan KSH ini membentuk prevention pada masyarakat dengan cara dia memberikan education. Jadi mungkin ada acara-acara tertentu, ada acara pengajian dan lain sebagainya. KSH ini ngomong, dia berbicara mengenai sedikit aja, mengenai pencegahan demam berdarah, membersihkan dengan 3M ya, membersihkan, mengubur, kemudian menutup ya, menutup. Nah itu yang terus digaungkan dari KSH ini tadi. Jadi yang paling penting di sini adalah kita tidak selalu berharap pemerintah yang harus turun tangan.
Tetapi kalau masyarakat ini punya kepedulian, punya kesadaran yang tinggi terhadap pencegahan penyakit ini kekuatan yang besar di kota Surabaya ini. Jadi saya berpikir bagaimana masyarakat bisa mewaspadai demam berdarah ini dengan gotong royong, membersihkan selokan misalnya. Kemudian bagaimana kita bisa memantau di rumah, waduh ini sudah ada jentik-jentik nih, banyak nih di mana, kemudian dilaporkanlah ke kader KSH, sehingga kader KSH ini bisa melaporkan ke RT RW dan ada fogging. Oke, Dok, bicara soal kader Surabaya Hebat KSH tadi ya, sebenarnya yang sudah mereka lakukan untuk bisa berkaitan dengan mengantisipasi sebaran DBD di kota Surabaya ini sudah cukup efektifkah menurut dokter? Artinya sosialisasinya, upaya-upayanya sudah cukup? Saya rasa cukup. Karena mereka sudah sangat aktif. Bukan hanya demam berdarah. Waktu bulan lalu saya tahu untuk pencegahan TBC. Jadi mereka mendata siapa-siapa yang ada batuk lama, keluhan dan sudah diobati tapi masih batuk, itu didata sama KSH. Jadi saya merasa ini lebih bagus, apalagi ditambah lagi kader posyandu dan lain sebagainya. Jadi memperkuat lah. Dok, sebenarnya kalau bicara tadi permintaan fogging secara mandiri dari masyarakat melalui RT atau RW, itu prosedurnya seperti apa sih, Dok? Bolehkah itu dilakukan ketika memang dibutuhkan? Tadi kecuali laporan KSH, itu juga ada laporan warga. Tetapi sebenarnya tadi diingatkan dengan kader KSH ini merupakan jalan prosedur yang baik. Jadi begitu kita melihat sesuatu adanya kejadian demam berdarah, maka kita menghubungi kader KSH atau menghubungi kader posyandu, sehingga mereka lah yang menjadi perpanjangan tangan dari puskesmas. Nah, setelah mendapatkan laporan dari puskesmas, maka puskesmas ini akan melaporkan sebagai data pencegahan prevention terhadap warga. Jadi ini yang prosedur ini yang harus diketahui. Tapi kalau kita hanya anak saya kena demam berdarah tapi tidak melaporkan ke puskesmas melalui KSH, kader posyandu, atau sedikit-sedikitnya ke RT RW lah, seperti itu. Jadi ini merupakan kewaspadaan mengurangi angka kematian yang ada di Surabaya akibat demam berdarah. Dok, beberapa tahun yang lalu Surabaya itu pernah KLB DBD begitu ya. Berarti kan itu artinya setiap tahun potensi itu akan muncul. Apa sebenarnya menjadi penyebab kita masih belum bisa merdeka? Artinya mengulang seperti itu tanpa kita bisa melakukan preventif yang jauh lebih baik, dokter. Yang aku sayangkan itu sekarang ini kan banyak pembangunan mall, pembangunan real estate dan sebagainya. Kalau zaman Belanda dulu, saluran itu dipikirkan dulu. Setelah itu baru dibangun gedung-gedung yang elit, yang tinggi. Tetapi sekarang ini yang penting bangun dulu, maka saluran akan dipikirkan. Ya dipikirkan, cuman apakah ini bisa dari hulu ke hilirnya itu bisa, sudah terpikirkan. Nah, yang masalahnya sekarang, berapa persen selokan yang buntu? Nah, kemudian berapa persen selokan ini akan terjadi genangan? Dan berapa lama genangan ini akan menjadi kering? Nah, ini adalah penyebab yang seluruh wilayah Surabaya harus dipantau. Tata kota kita berarti. Tata kota kita itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita itu bisa secepatnya bergerak bersama masyarakat untuk mengawasi di rumah sendiri. Jadi apa yang terjadi di rumah kita itu sebenarnya kewaspadaan kita sendiri. Jangan sampai apa yang terjadi pada kita, nyamuknya berkembang biak di rumah kita, tetapi dia membagi-bagikan ke nyamuk itu berterbangan ke tetangga-tetangganya. Sebenarnya tetangganya bersih. Tetangganya udah melakukan prevention. Tetapi bila ada satu warga, dua warga yang rumahnya begitu kumuh, tidak tahu dibersihkan, selokannya juga buntu karena sampah yang menimbun di situ. Berdampaklah. Maka berdampaklah satu kampung itu terkena demam berdarah, Eli. Berarti tidak bisa mutlak kita berpikir sebuah program pemerintah mengatasi angka penurunan DBD. Jadi harus kebersamaan ya. Kebersamaan mulai warga. dari tata kota itu yang tentunya sangat memberikan pengaruh begitu ya. Baik. Kedepannya dokter, karena ini masih dalam musim yang peralihan tadi dokter menyebutkan ini adalah
banyak-banyaknya berkembang biak si nyamuk ini. Apa sih langkah-langkah yang harusnya sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah Kota Surabaya di sini, Dokter? Sudah sih, sudah dikasih, jadi ada sumur-sumur, dikasih tawas gitu. Kemudian ada beberapa selokan, sudah dilakukan pemberian obat, abate, kemudian dia melihat ada telur-telur jentik dan sebagainya, sudah dilakukan pembasmian. Itu awal ya, bukan berarti sekarang. Kalau preventifnya sudah, berarti tinggal sekarang ini adalah kesigapan di layanan kesehatannya itu tadi ya, Dokter ya? Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasanya sekarang masih lebih baik. Jadi kalau ini tambah lama tambah meningkat, yang perlu dipertanyakan yang dinas kesehatannya. Tetapi kalau kali ini kejadian ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini menjadi menurun. Jadi baiklah. Walaupun ada banyak kasus kematian yang terjadi karena demam berdarah. Setidaknya hal apa sih, Dok, yang harus benar-benar membuat masyarakat itu lebih waspada? Artinya begini, ketika ciri-ciri itu muncul, itu artinya masyarakat harus segera bergerak dan berpikir antisipasi akan demam berdarah itu. Ini penting, Dokter. Saya mungkin menghimbau ke masyarakat Surabaya, saya sebagai dokter memberitahu bahwa kita harus mewaspadai mulai dari gejala panas. Gejala panas itu mempunyai banyak sekali perjalanan penyakit yang melalui pintu panas ini. Dulu, betul. Jadi ada infeksi karena bakteri, karena virus. Dan satu ini ditularkan melalui hospes yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Dan kalau kita terkena ini pertama kali adalah pasien ini panas. Tapi bukan panas yang tinggi. Terkadang panas yang kalau kita bilang sumber. Kemudian yang kedua ada gejala mual muntah. Nggak ada masalah mual muntah. Tapi orang Surabaya bilang, walah masuk angin aja, kerok ya wae, gak popo kan. Kerok wae wis waras-waras gitu. Nah, padahal itu adalah 3 gejala penting. Yang keempat, karena dia mual muntah, maka dia nggak ada nafsu makan dan dia tidak makan. Karena tidak makan, imunitasnya turun. Sehingga pasien ini lemes. Penyakit yang paling enak sebenarnya demam berdarah atau tipes. Mending demam berdarah. Karena demam berdarah harus itu makan. Semuanya boleh dimakan. Itu harus paling enak. Makan yang bergizi. Coba kalau kita kena tipes, ini nggak boleh. Pada sini nggak boleh. Terus ini kecut nggak boleh. Ini kalau demam berdarah, semuanya bisa dimakan. Jadi yang penting adalah bagaimana nutrisi kita menjadi baik. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita sudah melihat penderita demam berdarah ini lemes, dibuat jalan aja sudah agak sulit, kemudian mukanya, kulitnya mulai kemerah-merahan, dan yang paling bahaya kalau dia sudah ada titik-titik merah. Jadi yang pertama merah kayak ini ya, kayak jambu merah. Otomatis orang kalau demam pasti suhu badan meningkat dan memerah begitu ya, Dok. Tapi begitu dia keluar titik-titiknya, kemudian dia keluar mimisan, itu artinya trombositnya udah drop banget. Dan itu tidak boleh dirawat di rumah, tetapi harus dirujuk ke rumah sakit. Karena ini sudah masuk grade 2, grade yang menuju ke kritis. Karena setelah itu pasien nggak sadar loh. Jadi drop nggak sadar. Dan sekali lagi, kenalilah gejala demam berdarah dengan baik. Secepatnya kita menanganinya, karena secepat itu pasien ini akan bisa disembuhkan. Dokter, masih ada 1 segmen lagi nanti untuk bisa memberikan pesan, baik itu untuk masyarakat dan juga pemerintah Kota Surabaya. Kita jeda sebentar ya, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV.
Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Sampai kita di akhir dialog kita di hari ini, yang pasti kita masih bersama dengan Dr. Michael Laksana Mulyo, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, closing statement apa yang bisa disampaikan baik itu untuk pemerintah Kota Surabaya atau juga masyarakat Kota Surabaya, Dokter? Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya yang sangat baik. Oke, baik. Jadi sudah ada protektif untuk masyarakat dan sangat bagus sekali menciptakan puskesmas yang standby 24 jam. Tolong kita fokus ke situ, karena tujuannya pun itu sangat baik. Baik. Kepala Dinas saya salut, karena program itu sebelum-sebelumnya ada tapi susah untuk dijalankan. Tetapi kali ini Anda berani sekali, dan saya melihat banyak perubahan. Puskesmas yang dulunya kumuh sekarang bagus, pelayanannya juga cepat. Tetapi kita perlu memikirkan penambahan SDM, penambahan dana untuk obat-obatan, penambahan dana untuk alat kesehatan, dan ini merupakan perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya. Dan kemudian kita juga akan mendapatkan tenaga-tenaga kesehatan yang standby memang. Kalau 24 jam ya 24 jam lah kita standby. Dan yang kedua, dari puskesmas bukan hanya kuratif saja untuk pengobatan, tetapi harus melakukan kegiatan-kegiatan preventif, terutama pada angka diabetes, demam berdarah yang meningkat. Sehingga ada dari puskesmas ini memberikan penyuluhan-penyuluhan secara rutin di masyarakat. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, dibuatkan satu banner atau pengumuman-pengumuman di setiap kampung, di mana kalau ada gejala semacam ini, segera memeriksakan diri ke puskesmas. Karena ini membuat pasien itu dari masyarakat lebih cepat ditangani, lebih baik. Seperti itu. Dan untuk masyarakat, kenalilah gejala-gejala demam berdarah. Baik. Yang pertama ada panas, mual muntah, badan terasa lemah, tidak ada nafsu makan. Dan yang terakhir, kita untuk berjalan atau kesadaran kita pun bisa menurun. Apalagi kalau ada gejala mimisan, mengeluarkan darah dari buang air besar, dan ini adalah ada satu kekritisan yang terjadi di sini. Dan sekali lagi masyarakat tidak perlu bingung. Baik. Datang ke puskesmas, lapor ke RT RW, pergunakan kartu yang ada. Sekali lagi saya menghimbau seluruh fasilitas pemerintah, kita sudah mempunyai satu senjata bila BPJS tidak bisa diteruskan, kemudian PBI mungkin kita belum melaporkan untuk perpanjangan atau perpindahan dari BPJS Mandiri ke situ. Ada satu lagi senjatanya, Eli. Apa itu, Dok? Yang sekarang ini lagi ditekankan,
yaitu menggunakan KTP Surabaya. Karena tunjuk KTP saja begitu ini ya. adalah janji kampanye Bapak Wali Kota tercinta. Jadi kalau Bapak udah janji, staf yang di bawah harus mengikuti semua anjuran yang baik. Karena janji Bapak itu sangat bagus sekali. Semoga. Dan kita juga mendukung Bapak luar biasa. Oleh sebab itu jangan sampai ada KTP masyarakat yang ditolak pada waktu dia sakit. Semoga benar-benar pengaplikasiannya sampai tingkat bawah. Ya, dan Surabaya pasti sehat dan angka kematiannya juga akan menurun. Terima kasih Dr. Michael, luar biasa. Selamat kembali bekerja dan kita nantikan episode berikutnya nanti semoga kita bisa berbincang dengan tema yang berbeda. Terima kasih sekali sudah bersama untuk hari ini ya. Dan yang pasti pemirsa Garuda TV, semoga yang kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV.